Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi sabab nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian bimbingan dan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang minat dan afeksi dalam motivasi ya. Yang pertama, kita akan mengkaji dulu tentang pengertian minat. Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi, sebuah rasa ketertarikan, sebuah rasa kesukaan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa kemudian ada yang menyuruh ya. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Jadi ketika ada semacam penerimaan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada di luar diri, itulah yang kemudian disebut sebagai minat menurut Slameto. Kemudian Kartini Kartono menjelaskan bahwa minat adalah momen dari kecenderungan yang terarah secara intensif kepada satu objek yang dianggap penting. Jadi ketika seseorang itu mengarah ataupun melakukan kecenderungan ya terhadap suatu objek, dan itu kemudian objek itu dianggap penting ya karena kemudian cenderung terarah ke dalam objek tersebut, maka itu adalah sebuah minat ya. Minat erat kaitannya dengan kepribadian dan selalu mengandung unsur afektif atau perasaan, kognitif, dan juga kemauan. Jadi di dalam sebuah minat ini ada semacam unsur afektif ya atau perasaan maupun kognitif, yaitu sebuah kemauan atau disebut sebagai motivasi. Nah, sedangkan minat menurut Winkel adalah kecenderungan subjek yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu bidang studi atau pembahasan tertentu dan merasa senang mempelajarinya. Jadi di sini ketika seseorang itu cenderung menetap ya, pokoknya itu, terus kemudian tertarik dengan sesuatu ya, dan kemudian merasa senang ya jika kemudian mempelajari itu, maka itu dikatakan sebagai sebuah minat ya. Nah, dari berbagai definisi tadi ya, maka dapat kita simpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan dari individu yang penuh dengan kegiatan mental. Jadi di sini adalah merupakan bentuk kegiatan mental dan upaya untuk mewujudkan dalam sikap yang nyata, mantap dalam beraktivitas dan merasa butuh untuk meraihnya ya. Jadi memang sebuah minat itu diwujudkan dalam sikap yang nyata, yang mantap, dan kemudian ada semacam keinginan untuk meraih ya, untuk memperoleh ya, karena tadi ya dia terarah, terus kemudian ada semacam ketertarikan ya, terus kemudian ada semacam rasa senang terhadap sesuatu ya. Kemudian minat ditujukan dengan adanya perhatian. Jadi kalau kita minat pada sesuatu itu kita biasanya istilahnya ditunjukkan dengan tadi ya perhatian, terus kemudian rasa suka, terus kemudian keterlibatan dan rasa ketertarikan seseorang terhadap sesuatu hal tersebut ditunjukkan dengan adanya partisipasi individu. Jadi kalau kita kemudian minat ya terhadap sesuatu, maka ditunjukkan dalam tidak hanya sekedar perhatian, tidak hanya kemudian rasa suka, tidak hanya kemudian terlibat, tapi juga disertai dengan partisipasi terhadap partisipasi individu. Keinginan individu untuk belajar dengan baik dan perhatian individu dalam materi pelajaran secara aktif dan serius. Jadi kalau seseorang itu sudah minat pada misalnya di sini mata pelajaran tertentu ataupun kajian tertentu, maka dia
akan perhatian pada kajian itu, akan suka dengan kajian itu, dan akan terlibat dalam kajian itu, serta kemudian berpartisipasi aktif dalam kajian itu, ya. Jika tadi ya, kalau seseorang sudah berminat, ya, maka sekali lagi minat ini sangat penting ya ternyata ya dalam sebuah proses pembelajaran. Lah, minat merupakan sumber motivasi seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi minat ini juga merupakan sebagai sumber motivasi, ya. Seseorang itu akan terdorong melakukan sesuatu, ya, itu kalau kemudian ada minat, karena di dalam minat itu ada perhatian, ada rasa suka, ada keterlibatan, ada partisipasi, ya. Jadi minat ini merupakan sumber motivasi dan bisa menjadi dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya minat, maka seseorang akan melakukan sesuatu dengan bahagia. Jadi kalau seseorang itu sudah berminat, ya, dia akan terlibat, dia akan perhatian, dia akan suka, dia akan bahagia pada sesuatu yang diminati itu. Orang akan berminat terhadap sesuatu ketika sesuatu tersebut menyenangkan dan membahagiakan. Jadi orang itu akan minat kalau sesuatu itu bisa mendatangkan kesukaan dan juga kebahagiaan dan juga kesenangan bagi individu, ya. Kalau seseorang sudah suka, seorang sudah bahagia, sudah senang ya dengan sesuatu itu, sudah minat, maka dia akan terdorong, dia akan termotivasi untuk kemudian melakukan sesuatu tersebut. Makanya minat ini menjadi sebuah sumber motivasi. Ini hubungan antara minat dan juga motivasi, ya, karena tema kita adalah minat dan afeksi dalam motivasi. Jadi sekarang sudah ketemu ya benang merahnya. Kenapa bagaimana peran minat dalam sebuah motivasi, yaitu merupakan sumber ya dalam motivasi, ya, karena dari minat itu bisa menjadi sebuah dorongan bagi individu untuk kemudian melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, sekarang ini terbentuknya minat, ya. Bandura dan Coopers menyatakan bahwa minat terbentuk melalui identifikasi. Jadi seseorang itu bisa berminat itu dari proses yang namanya identifikasi. Jadi diidentifikasi kira-kira apa yang kemudian menjadi perhatiannya, kira-kira apa yang kemudian bisa menyenangkan, bisa membahagiakan, ya, bisa menimbulkan rasa suka, ya. Itu jadi kemudian dari proses identifikasi. Nah, prosesnya bermula sejak individu mencari perhatian dari orang yang disukainya, seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Jadi diperhatikan dulu, diidentifikasi dulu. Sebagai konsekuensinya ia berusaha untuk menjadi seperti mereka. Jadi kalau suka terhadap orang tua, ya biasanya mereka akan suka terhadap guru ataupun yang lain sebagainya. Biasanya mereka akan berusaha untuk menjadi seperti mereka tadi, ya, untuk berpartisipasi, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, pada tahap peniruan ini, ya, sering individu mempelajari inti peran baru. Hanya dengan sedikit usaha, keberhasilan peran tiruan tersebut akan menjadi faktor yang mempengaruhi berkembangnya minat terhadap peran baru yang berbeda dari peran sebelumnya. Jadi kalau seseorang itu, ya, sudah kemudian minat pada sesuatu, maka dia akan mencoba untuk mempelajari peran-peran tersebut, ya, menjadi misal suka jadi guru, kira-kira kemudian menjalani peran menjadi seorang guru lah, ya, dengan mengikuti kira-kira apa yang kemudian dilakukan oleh guru, ya, belajar. Nak pengen jadi guru itu kudune sekolahnya di mana, terus kemudian pengen jadi guru itu harus memiliki keterampilan apa. Lah, dia kemudian belajar peran baru tersebut menjadi guru. Nah, kalau kemudian di dalam proses belajar itu dia kok berhasil, ya, untuk kemudian mempelajari peran tiruan tersebut, ya, maka itu akan minat tersebut itu akan semakin berkembang, ya, peran tersebut itu akan semakin berkembang. Namun jika kemudian dia menjalani peran barunya, misalnya sebagai seorang guru tadi, kok nyatanya dia tidak memiliki tidak berhasil, terus kemudian tidak senang rasanya, tidak menyenangkan, tidak bahagia, ya, maka minatnya nanti akan berkurang.
Nah, kemudian Bernard berpendapat bahwa minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. Jadi secara lagi, kalau tadi Bandura mengatakan bahwa minat itu dari proses identifikasi, sekarang Bernard mengatakan bahwa minat itu tumbuh tidak secara tiba-tiba, atau nak basa Jawane mak bedunduk ya, tidak tiba-tiba ataupun tidak spontan, tapi diawali dari sebuah proses partisipasi ya, dari mengikuti, terus kemudian nanti di sana dia akan mendapat pengalaman, terus kemudian nanti akan timbul sebagai sebuah kebiasaan pada waktu belajar ataupun bekerja ya. Jika kemudian dia merasa senang, tentunya akan makin berkembang. Jika dia kemudian merasa tidak nyaman, ya maka minatnya juga akan turun. Jadi jelas bahwa soal minat akan selalu berkaitan dengan soal kebutuhan atau keinginan. Jadi ada nyambung ya, kan orang itu butuh, ingin, kalau kemudian dia itu berminat. Nah, oleh karena itu penting bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa selalu butuh dan ingin terus belajar. Jadi kalau kemudian kalian nanti menjadi seorang guru ya, nanti menginginkan agar supaya siswa-siswa kalian kok ingin melakukan konseling ya, nah maka kita harus menciptakan keinginan, kebutuhan, kondisi-kondisi tertentu agar mereka kemudian merasa butuh, merasa ingin untuk melakukan konseling. Misalnya dengan tempat konseling yang nyaman misalnya, terus kemudian seorang konselornya ramah misalnya, tidak galak misalnya, terus kemudian bisa menghapus image konseling sebagai polisi sekolah misalnya, terus kemudian benar-benar bisa membantu problematika peserta didik misalnya. Lah itu nanti akan peserta didik itu akan butuh dan ingin ya dalam melaksanakan konseling. Lah, minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari dan apa yang dilihat serta digemari ya. Jadi karena diperhatikan, karena sering berpartisipasi, karena kemudian merasa senang, merasa suka, merasa bahagia, dengan itu maka kemudian muncul dorongan untuk melakukan ya, muncul motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut atau perilaku tersebut. Nah, minat juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan metode yang sedang tren, bukan bawaan sejak lahir. Jadi berubah-ubah karena proses identifikasi, proses partisipasi, kemudian pengalaman dan juga kebiasaan, sehingga sangat memungkinkan sekali ya minat itu bisa berubah-ubah. Dan minat bukan merupakan faktor bawaan sejak lahir karena dia dihasilkan dari proses identifikasi, kalau menurut Bernard proses partisipasi, pengalaman, dan juga kebiasaan. Ini jelas fix bahwa yang namanya minat itu merupakan sumber motivasi, karena dari minat nanti individu akan terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, ini ada ciri minat ya. Yang pertama, minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. Jadi dari minat tersebut ya akan muncul sikap positif. Namanya saja suka, namanya juga menyenangkan. Dia merasa suka, dia merasa menyenangkan, membahagiakan, maka dari itu ya otomatis akan muncul sikap positif terhadap sesuatu yang disukai ataupun yang digemari itu ya. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek. Jadi minat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, timbul dari mana? Dari suatu objek tadi ya. Jadi dari proses identifikasi, dari proses partisipasi, dari proses pengalaman, dari proses kebiasaan, itulah nanti kemudian muncul sesuatu yang menyenangkan dari suatu objek, dan nanti kemudian muncullah yang namanya minat. Nah, minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan dan kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan. Jadi tadi karena kemudian seseorang itu sudah perhatian, sudah identifikasi ya, sudah partisipasi, kemudian sudah dari hasil pengalaman tadi, terus kemudian menimbulkan semacam penghargaan. Penghargaannya apa? Yaitu tadi bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kalau kemudian sudah
muncul penghargaan yang seperti itu, maka akibatnya dia pengen, ya. Kalau menyenangkan kan otomatis terus kemudian pengen, kalau kemudian pengen otomatis kan muncul gairah untuk mendapatkan. Lah itu adalah minat. Makanya penting sekali, ya, sekali lagi bagi seorang konselor, ya, untuk kemudian bisa menumbuhkan minat dari konselinya agar nanti bisa kemudian memotivasi, ya, konselinya, ya, dalam hal apapun lah, ya, itu baik dalam hal layanan konseling maupun dalam hal misalnya layanan pribadi, sosial, belajar maupun layanan bidang layanan karir. Nah, sekarang ini yang selanjutnya adalah afeksi. Afeksi itu adalah gejala jiwa yang bersifat subjektif dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai derajat, ya. Jadi di sini sekali lagi gejala jiwa yang sifatnya itu adalah subjektif, ya, dan yang mana itu berhubungan dengan kualitas senang atau tidak senang, ya, dengan berbagai derajat. Nah, jika afeksi dialami dalam derajat yang lemah, ya, karena tadi dengan berbagai derajat, maka disebut sebagai sebuah perasaan, ya, atau sedang-sedang saja, ya. Jika afeksi itu kok dialami dengan derajat yang lemah atau sedang-sedang saja, maka itu disebut sebagai perasaan. Sedangkan jika derajatnya kuat atau tinggi disebut sebagai emosi. Nah, emosi di sini adalah suatu keadaan perasaan yang hebat dan meluap-luap untuk menggerakkan seseorang bertindak lebih jauh seperti gembira, takut, benci, dan lain sebagainya. Jadi kalau afeksi itu kok kuat, ya, derajatnya, maka yang timbul adalah emosi. Lah, emosi itu adalah perasaan yang hebat, yang meluap-luap, ya, yang menggerakkan seseorang untuk bertindak lebih jauh, ya, seperti gembira, takut, benci, dan lain sebagainya. Ya, gembira itu juga emosi, takut itu juga emosi, benci itu juga emosi, ya. Yang selanjutnya ada perasaan. Perasaan merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf, ya. Jadi afeksi yang kemudian lemah ataupun sedang-sedang saja ini disebut sebagai perasaan. Kalau meluap-luap berarti disebut sebagai emosi, ya. Nah, ini perbedaan antara perasaan dan emosi, ya. Kalau perasaan tidak dialami dalam derajat yang lemah atau sedang, ya. Sedangkan emosi dialami dalam derajat yang kuat. Terus kemudian kalau perasaan tidak atau jarang disertai dengan gejala fisik sehingga sulit diketahui orang lain. Jadi karena derajatnya tadi lemah ataupun sedang-sedang saja, maka biasanya jarang sekali diikuti dengan gejala fisik sehingga kemudian sulit untuk diketahui, ya. Kalau senang itu kan wah jingkrak-jingkrak, ya, emosi, ya. Kalau benci itu wah ini kan kelihatan gitu karena diikuti dengan gejala fisik. Tapi kalau perasaan, ya, tidak diikuti gejala fisik sehingga kemudian sulit untuk diketahui. Nah, sedangkan untuk emosi itu selalu disertai dengan gejala fisik sehingga dapat diketahui oleh orang lain, ya. Tuh. Terus yang selanjutnya yang ketiga, ya, perasaan dapat berlangsung dalam waktu yang lama, ya. Perasaan itu lama waktunya, ya, kan walaupun dia lemah, ya, ataupun sedang, tapi berlangsung dalam waktu yang lama. Sedangkan emosi itu berlangsung tidak lama. Terus yang selanjutnya perasaan pada saat berlangsung rasio masih tetap berfungsi. Jadi rasionya masih berfungsi, ya, perasaan, ya. Tapi kalau emosi pada saat berlangsung rasio rasio menjadi tidak atau kurang berfungsi. Jadi wis emosi, ya, tadi, ya, pokoknya sudahlah, ya, lupa, tidak, rasio itu gak digubris, ya. kadang suweneng sama orang lain, suweneng gitu, saya dikandani bahwa itu gini, ya, pokoknya cinta kan seperti itu, ya. Itu kalau sudah benci, ya, benci gitu, terus dikandani ini orangnya gini, ya, tetap benci, ya. Itu namanya emosi, ya, karena rasionya tidak berfungsi. Sedangkan perasaan itu rasionya berfungsi. Lah, afeksi dalam perilaku, ya.
Jadi afeksi di sini untuk memperkuat semangat ya. Jadi ternyata afeksi ini juga bisa memperkuat dorongan ataupun memperkuat motivasi apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Jadi ketika seseorang itu kan tadi ya, yang namanya afeksi itu kan perasaan senang atau tidak senang kan gitu ya. Nah kalau kemudian dia senang, maka akan muncul dorongan untuk melakukan sesuatu ya itu. Terus kalau tidak senang ya berarti dia tidak akan muncul motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu ya itu. Kalau dia senang atau puas hasil yang telah dicapai, maka akan muncul motivasi. Kalau dia tidak senang atau tidak puas, maka tidak akan muncul motivasi ya atau dorongan. Kemudian suasana emosional yang diterima dan dijalani individu semasa kecilnya akan memengaruhi sikapnya kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi ternyata suasana emosional di masa kecil itu bisa memengaruhi perasaan seseorang ya, bisa memengaruhi sikap seseorang, baik terhadap dirinya sendiri ya maupun dia terhadap orang lain. Terus yang selanjutnya menjadi tujuan seseorang dalam bertingkah laku, karena ini perasaan senang atau tidak senang tadi ya yang subjektif dalam berbagai derajat tadi ya, maka itu menjadi apa ya, tujuan ya. Jadi seseorang kan dalam rangka melakukan sesuatu kan untuk kadang-kadang untuk mendapatkan yang namanya kesenangan ataupun kepuasan. Jadi afeksi sekali lagi bisa menjadi sumber motivasi dalam melakukan perilaku, dalam melakukan perbuatan. Jadi minat tadi juga sebagai sumber motivasi, afeksi juga merupakan sumber motivasi ya, sama-sama menjadi, dua-duanya menjadi penting dalam sebuah motivasi. Oleh karena itu nanti kalau kalian jadi seorang konselor, ketika kemudian mau melakukan proses memotivasi peserta didiknya ya, jangan lupakan aspek minat, jangan lupakan aspek afeksi atau perasaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian ya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.